Halo teman-teman, selamat pagi. Kita pagi ini sesuai jadwal akan berbincang dengan Mbak Hilma Anis, penulis buku bestseller Hati Sulita. Kita nunggu Mbak Hilma dulu ya sebentar ya. Kalau Mbak Hilma sudah bergabung nanti baru kita mulai. Teman-teman di rumah pada puasa ya, lagi pada ngapain nih selain nonton live, disambi rebahan, disambi baca buku atau yang lain? Oke, ada yang bisa kasih respon apa suara saya jelas? Asik, lagi rebahan Kak Iva. Jelas ya suaranya ya? Oke, ntar ya saya japri dulu ini Mbak Hilma. Tadi sih bilang udah siap. Biasalah ya, kita kaum emak-emak itu nggak lengkap kalau nggak macak-macak dulu. Oke. Iya nih, nanti dikira solehah kalau pakai mukena. Oke, Mbak Hilma udah bergabung dengan kita ya teman-teman. Langsung aja. Mana ini tadi Mbak Hilma? Sebentar. Tadi Mbak Hilma udah bergabung tapi ini masih oke. Ya, selamat pagi teman-teman. Mari kita sambut kedatangan Mbak Hilma. Asik. Halo. Seger ya Mbak ya? Waduh ada bunganya loh. Iya, harus dekat-dekat bunga. Oke teman-teman, kita alhamdulillah baik Mbak. Aku ndungaren iki dadak pakai bedak demi menyambut Mbak Hilma. Nggak jadi rukuan ya? Iya nggak jadi ya. Aduh. Hari ini khusus saya pakai jilbab sulita loh teman-teman. Pasti teman-teman di rumah juga ada yang punya nih. Iya, banyak pasti yang punya. Ini kok nggak kelihatan sih, Beb? Nggak kelihatan. Oke, hari ini kita ngobrolnya santai aja ya. Ngobrol-ngobrol biasa. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung diketik. Nanti akan saya baca random lah, saya pilih. Teman-teman, saya prologi dulu ya Mbak Hilma ya. Biar ada jadi dalam ketika kita membaca buku, sebagai pembaca itu kita kadang nggak berpikir bagaimana sebuah buku itu bisa sampai ke tangan kita. Kita nggak ngerti gimana proses perjuangan seorang penulis untuk menyelesaikan satu naskah, gimana editor bekerja, gimana ilustrator cover itu menggambar, bagaimana percetakan itu berjibaku berjuang untuk menyelesaikan ribuan eksemplar yang itu dikerjakan dengan mesin dan dengan manual tenaga manusia. Betul, betul. Dan juga gimana buku itu yang sudah tercetak itu didistribusikan sampai ke tangan kita sebagai pembaca. Nah, kebetulan saya itu ya bagian dari perempuan membaca, juga bagian dari tim
Hati Suhita. Saya distributor, saya agen Waduh. Suhita. Jadi saya ngerti betul gimana Mbak Hilma itu menggupui percetakan, karena Mbak Hilma digupui oleh kami para agen, dan agen itu digupui oleh customer-customer yang sudah menggila pengen dan apa itu untuk buku Hati Suhita. Rebutan itu waktu itu ya teman-teman. Iya, Itu kan 15 bulan yang lalu ya Mbak Hilma ya. Nah, pertanyaan pertama saya itu, waktu itu rencananya sebenarnya berapa eksemplar sih Mbak? Dan apakah memang dari awal tuh Mbak Hilma merencanakan untuk bikin tim semacam tim distributor, tim agen itu gimana waktu itu ceritanya? waktu itu kita ini mengenang nih ya. Jadi memang kalau dalam sebuah buku itu kayaknya tidak ada satu hal pun yang bisa dipaksakan kayaknya. Jadi semuanya waktu itu berjalan natural, berjalan alami, dan bahkan saya sendiri sebagai penulis itu juga tidak menyangka, karena setiap karya itu kan punya nasib yang berbeda-beda, seperti anak itu kan rezekinya berbeda-beda. Waktu itu nggak ada rencana menerbitkan sebanyak itu gitu, nggak ada nih. Cuma kan kita bisa melihat sedikit dari misalnya dari komentar pembaca, kemudian dari beberapa yang berminat, itu kan sebenarnya sudah bisa dibaca Pak. Yang di Facebook itu ya, yang cerbung yang di Facebook ya. Iya. Jadi waktu itu karena waktu itu masih belum terlalu mateng gitu rencananya, kita awalnya mau mencetak itu hanya 10.000 nih waktu itu. 10.000 awalnya. Tetapi kemudian karena Mbak Hil, non sewu, ada beberapa teman bilang kalau kurang keras. Oh, kurang keras. Ya, sebentar. Oke, tak banterkan. Iya. Sudah keras teman-teman? So. Udah jelas nggak? Ya. Udah. Oke, lanjut. Jadi waktu itu rencananya 10.000 Neng, 10.000 eksemplar. Terus kemudian karena ternyata data dari teman-teman yang ada di lapangan itu ternyata sangat kurang banyak. Jadi setiap minggunya kita bertambah. Jadi setiap hari Ahad sore gitu datang lagi 10.000, datang lagi 10.000, datang lagi 10.000 gitu. Kayak gitu. Sampai sekarang berapa totalnya, Mbak? Sekarang 80.000 eksemplar sudah. 80.000 eksemplar. Dan itu sudah hampir 100% semua terdistribusi ke pembaca ya. Iya. Sudah terdistribusi pembaca, dan anehnya Suhita itu sebagaimana JPN dan Wigati itu Ning ya. Semakin lama itu semakin banyak yang nyari gitu. Jadi kadang-kadang agen sendiri itu juga heran kenapa kok sudah lama sekali, sudah berjalan sedemikian lama gitu kok masih ada yang nyari. Kalau saya analisa sendiri kayaknya karena anak-anak pondok itu ketika di pondok kan memang dia pinjam meminjam gitu ya. Tapi di dalam hati sebenarnya mereka memang punya keinginan untuk memiliki sendiri gitu. Koleksi ya. Nah, ya terus ini kebetulan karena mereka sedang dipulangkan, sedang ada di rumah, kemudian akses untuk pegang media sosial juga jadi lebih longgar gitu. Malah justru lagi banter-banternya kayaknya anak-anak yang dulu ikut seminar-seminar Suhita, ikut acara Suhita itu terus jadi pada nyari gitu. Jadi melonjak lagi gitu. Oke. Jadi waktu itu dari 10.000 terus tambah gitu terus ya Mbak ya? Tambah, iya tambah. Gimana Mbak perasaannya waktu itu Mbak? Diidam-idamkan oleh banyak orang gitu. Waktu itu perasaan senang itu hanya kecil nih, yang ada itu bingung gitu ya, bingung gitu, panik gitu. Apalagi kita berkejaran dengan pembajak ya, artinya kalau kita nggak cepat pasti pembajak yang lebih cepat. Sedangkan saya dari awal pokoknya jangan sampai ada sistem PO gitu ya. Jadi nggak boleh ada agen yang menerima transferan dulu, karena situasi di lapangan tidak pernah pasti.
Apa sih Mbak yang dihindari dari PO itu sebenarnya? Kalau saya pribadi sebenarnya memang nggak seneng beli buku PO gitu. Tapi yang terpenting adalah kita menjaga biar amanah gitu ya, biar karena kalau sebagai owner gitu kita bisa berusaha untuk selalu amanah gitu. Tapi kan di bawah ini kan ada agen, ada reseller yang kita tidak tahu kalau misalnya terjadi apa-apa nanti yang kena. Sebenarnya tidak apa-apa sih PO itu juga bagus juga, tapi menurut saya lebih enak kalau sudah ada barangnya. Gitu. Waktu itu kalau nggak salah Mbak Hilma itu menerima beberapa tawaran dari penerbit mayor ya untuk menerbitkan Suhita, tapi ditolak. Betul. Kenapa Iya, itu Mbak? sebelum Suhita kan memang yang novel sebelumnya yang Wigati itu kan sudah diterbitkan sendiri gitu sama suami gitu. Kebetulan kita bekerja sama dengan percetakan Laga Aksara itu di Jogja karena sudah kawan baik gitu. Jadi kalau Suhita sampai di Pinang oleh penerbit mayor, bagaimana nanti reseller-reseller agen-agen yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi saya memikirkan teman-teman yang sudah lama bekerja sama. Gitu. Iya, iya. Gitu. Waktu itu ada berapa penerbit Mbak? Kecil, besar banget penerbit mayornya. Banyak nih. Bahkan Wah, ya, sejak ya. Suhita episode kedua itu sudah banyak gitu. Terus akhirnya mereka seperti apa ya? Seperti semakin serius gitu, semakin babnya yang diposting di FB bertambah itu mereka semakin getol gitu menghubungi untuk diterbitkan penerbit mayor gitu. Tapi saya di dalam hati memang suatu ketika juga pengen sih bekerja sama dengan penerbit mayor kelak, entah di karya yang kapan gitu. Kan kita juga harus mencoba juga di situ, tidak kemudian selamanya mau begini gitu kan, tidak, biar ada pengalaman juga di situ gitu. Oke, jadi teman-teman Mbak Hilma ini memang dari dulunya suka menulis ya. Aku ingat banget draft pertama Wigati itu di tag sama Mbak Hilma di catatan Facebook itu 2008 kali ya. Betul, Satu 2008. catatan dan kemudian Iya, betul, menghilang. betul. Iya. Iya, Wigati 2008 itu, dan Neng, Wigati itu dulu judulnya Getar Getir Getih gitu. Terus habis itu entah bagaimana ceritanya tiba-tiba dirubah. Aku sendiri yang merubahnya menjadi Wigati. Jadi memang saya ini aliran orang yang percaya bahwa setiap karya itu punya daya mistis sendiri-sendiri gitu ya. Dia punya kisah yang berbeda, punya perjalanan yang berbeda gitu ya. Kayak Wigati itu judul awalnya Getar Getir Getih dulu. Kayak gitu. Nah, Mbak Hilma itu juga suka menulis, terus kemudian Mbak Hilma itu jadi kepala sekolah ya waktu itu, di menulis. Itu. Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah enggak. Sudah suami sekarang. Demi karir menulis. Ya. Dan kemudian Mbak Hilma itu mulai juga belajar jualan ya, belajar bisnis, itu tahun berapa Mbak? Tahun berapa ya nih? 2017 mungkin? 2017. Atau Nah, 2018 ya, saya lupa pas. menurut saya ini pertemuan yang sangat penting ya, perjumpaan penting antara bisa menulis kemudian juga bisa bisnis gitu. Iya. Ini yang membuat Suhita itu kemudian didistribusikan lewat jalan indie, kalau kita nyebutnya indie ya, karena nggak lewat penerbit mayor. Meskipun nggak lewat penerbit mayor, nggak masuk buku-buku besar, itu bisa tembus sampai 80 eksemplar. Itu menurut saya, meskipun dengan bisnis plan yang minim di awal, tapi itu luar biasa sebagai hasil itu. Nah, kita lihat juga pasca Suhita itu kan banyak juga novel-novel yang dengan latar belakang pesantren ya, mengikuti jejak Suhita. Itu keberkahan tersendiri. Saya termasuk yang sangat
mensyukuri situasi ini. Tapi tadi seperti Mbak Hilma bilang bahwa setiap buku itu punya nasib yang beda-beda. Betul, betul sekali. Mungkin nasib Suhita ini salah satunya juga ditentukan oleh hebatnya tim Suhita ya, tim agen. Ya, Itu gimana sih Mbak di dalamnya itu? Agen itu berjibakunya kayak apa? Terus mereka itu membawahi reseller, terus jangkauannya sampai mana aja? memang kalau kita bicara soal pendistribusian buku secara indie, memang peran yang paling penting memang dari tim, pasti. Tetapi kita tidak bisa lupa bahwa buku itu berbeda dengan benda lain, Ning. Oke. Oke, jadi sebuah buku itu, menurut saya sebelum kita membicarakan soal tim ya, ini berbagi tips buat teman-teman. Sebelum kita membicarakan soal tim, kalau sebuah buku itu yang paling harus kuat itu value dulu. Value. Betul. Ya. 1001 cara untuk menjual buku itu ada. Teorinya ada. Kemudian 1001 cara untuk membentuk tim itu ada. Pakarnya juga ada. Tetapi buku ini dia berbeda dengan barang lain gitu. Kalau buku itu kan memang harus, yang paling penting adalah value itu tadi saya bilang harus kuat. Artinya apa? Saya sendiri sebenarnya kadang-kadang merasa bahwa bisa nggak sih momen seperti Suhita itu terulang gitu, dengan judul yang berbeda. Atau bahkan dengan karya Mbak Hilma selanjutnya ya. Kadang-kadang saya juga berpikir meskipun sama-sama saya nih yang buat gitu ya, dengan tim yang tetap gitu ya misalnya. Tapi kalau value saya itu tidak sekuat kemarin, kemudian saya nggarapnya juga males-malesan, membaca bukunya juga tidak sebanyak yang kemarin. Apakah bisa masalah seperti ini? Jadi kalau kita bicara tim penjualan buku itu, yang paling pertama harus kita ingat adalah bahwa penulis itu tidak boleh enak-enakan dulu. Harus mati-matian dulu. Gitu. Maka pada saat menulis novel Hati Suhita itu, saya tidak pernah belas berpikir soal penjualan pada saat itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana karya ini tidak mengecewakan. Karena jangkauannya sudah terlanjur luas ya. Artinya gimana kalau dibaca bunyai saya misalnya ibunya Ning Bella, itu beliau tidak malu. Punya santri yang dua juga menulis seperti saya. Kalau dibaca teman saya yang aktivis misalnya, dia juga tidak malu. Kalau dibaca teman saya yang orang-orang yang berkecimpung di dunia Jawa, dia juga tidak malu gitu. Artinya semua orang ini kalau membaca naskah ini tuh harus oke dulu. Baru setelah naskah itu selesai, baru kita pikirkan penjualan. Otomatis kalau sudah kemudian value-nya kuat, akhirnya tim penjualan itu dengan sendirinya secara apa ya Ning, secara alamiah gitu akhirnya terbentuk sendiri dari yang semula dulu kan belum ada model agen per wilayah gitu kan, belum Ning ya, pada saat awal itu kan baru model reseller gitu. Terus kemudian berkembang menjadi agen per wilayah, kemudian berkembang lagi, saya tunjuk ada kepala agen, kemudian berkembang lagi, dulunya saya yang ngirim, terus habis itu dikirim dari tempat agen, kemudian berkembang lagi, ada hasta karya Mazaya dan produk-produknya terus berkembang. Tapi kalau dikembalikan lagi memang saya juga harus selalu menyadari bahwa penulis itu tidak boleh enak-enakan, memang walaupun yang ditulis hanya sebuah novel. Pasti saya kalau nggak ada bantuan tim nggak ada apa-apa. Sulit sekali soalnya. Itu. Tadi disebut beberapa kali soal value. Apa sebenarnya value dari karya-karya Mbak Hilma? Value utamanya, nilai utamanya ya. Itu apa gitu yang ingin dikomunikasikan ke pembaca? Kalau saya pribadi sebenarnya yang mau disampaikan itu
pasti tentang pesantren, tentang perempuan, dan tentang dunia Jawa. Itu pasti, terutama wayang, kemudian keris, kemudian cagar budaya, itu pasti. Tapi kemudian bagaimana itu menjadi satu kesatuan itu karena kembali lagi bahwa sebuah buku itu pasti punya nasib sendiri-sendiri itu tadi. Saya sendiri juga kadang-kadang kalau membaca ulang Suhita gitu ya, yang gumun sendiri nih. Iki lapo ya aku kok nulis gini. Padahal ya saya yang nulis ya. Iya, pakai itu di rumah yang lain. Iya. Iya gitu. Kadang bangun tidur itu saya itu kan ya gimana ya, namanya anak pondok ya, namanya anak pondok pernah nyantri gitu, pasti tawasul ya kalau nulis. Apalagi Dewi Suhita itu kan perempuan yang pernah berjaya gitu. Saya nggak boleh main-main dong pinjem namanya gitu. Mesti saya Fatihah nih kalau mau nulis walaupun novel. Saya nulisnya kan pasti tengah malam gitu nih, tengah malam. Ya kadang kan sambil ngantuk gitu ya namanya nulis gitu. Kadang-kadang tiba-tiba saya tertidur gitu. Pagi itu saya lihat gitu nih, iki sopo yo sing nambahi tulisanku kok jadi kayak gini gitu. Aku yuk gumun-gumun. Padahal itu ya saya sendiri nih. Iya, saya sendiri sebenarnya gitu. Jadi kayaknya saya harus bikin buku soal mistisisme menulis gitu ya. Kadang saya tuh tuduh-tuduhan sama ayah nambahi ya gitu. Oh enggak, dia meskipun dia orang teater tapi kan tidak di penulisan gitu. Ini kok aku bisa nulis kayak gini ya gitu. Mungkin itu ya namanya ilham ya, Ali ya. Iya kayak. Faktor X ya di luar diri kita. Baru kayak tawasul nih, Mbak. Iya. Iya betul. Nah, ini nih. Itu, ada yang tanya ya, saya coba respon ya. Sambil sisipan ini, bagaimana memunculkan penokohan begitu kuat dengan banyak perspektif atau pengalungan. Ini yang baru dari Suhita ya, dan kemudian diikuti oleh beberapa penulis yang lain itu adalah memakai beberapa POV atau point of view. Gimana itu Mbak waktu itu? Cobaan nggak sih Mbak waktu itu di Suhita beberapa POV gitu? Ya Allah nih, gini, nek diceritain lucu. Jadi sebenarnya saya itu nggak secerdas yang dibayangkan orang-orang sih. Maksudnya apa yang menyebabkan lahirnya POV itu kan karena waktu itu saya itu justru dalam masa-masa yang terpukul gitu ya. Misalnya gini, saya itu menggambarkan sosok Rengganis nih ya. Terus orang-orang itu pikirannya langsung buruk gitu ya. Rengganis itu diilok-ilokno gitu ya. Terus udahlah disebut rengginang, dia disebut pelakor, dia udahlah kejam-kejam lah Pak itu ya. Udah mau dilemparin apa gitu. Pokoknya suka-sukanya komen itu. Hati saya tuh sakit nih, ya Gusti. Rengganis itu kan ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa itu suduk gunting tatu loro itu ya. Jadi dia sakit karena dua luka sekaligus gitu. Dan saya menjiwai itu gitu ya. Terus kemudian ketika orang-orang itu tidak bisa menerima karakter Rengganis, itu menyebabkan saya akhirnya ini harus saya jelaskan. Nah, gitu. Jadi akhirnya ada point of view Rengganis. Gitu. Waktu itu awalnya 2. Sampai kemudian ada juga yang berkomentar, aku benci sama Gus Biru, orang kok arogan, macam-macam. Sampai ada yang paling parah komentarnya, Umi itu nggak bisa yang didik anaknya kok seperti itu gitu. Akhirnya saya berpikir, oh ini harusnya saya menjelaskan bagaimana sih perasaannya Gus Biru, nggak gampang ya jadi dia. Kemudian Kang Dharma juga begitu, ada yang komentar begini. Saya lahirkan juga point of view Kang Dharma ya, tapi sebenarnya juga banyak sekali kekurangan nih. Alhamdulillah bisa begitu. Jadi gimana sih Mbak? Biasanya kan penulis itu pasti diawali dari outline segala macam gitu ya. Tapi kemudian berkembang dengan komentar-komentar netizen kayak gitu. Betul. Jadi waktu itu outline-nya berkembang gitu. Outline berkembang, tapi saya itu setia pada komposisi cerita. Artinya gini nih, setiap bab
namanya cerbung itu kan berbeda ya dengan cerpen, kemudian dengan tulisan yang langsung menjadi novel gitu. Padahal cerbung itu kan tidak selalu sudah ada stoknya. Pada saat itu Suhita kita benar-benar mengikuti perkembangan dari komentarnya teman-teman. Beda dengan cerita lain misalnya yang diupload itu dia sudah runtut terlebih dahulu terus tinggal diupload sedikit-sedikit gitu. Kalau Suhita waktu itu saya tayang satu bab itu misalnya belum ada nih, bab 2 belum ada, apalagi bab 3. Jadi saya menyesuaikan. Tapi saya harus setia sama komposisi, misalnya dalam satu bab itu suspense surprise-nya harus ada. Kemudian komposisi Jawa dan pesantren dan perempuan harus ada. Kayak gitu. Perkara alurnya itu kita menyesuaikan pembaca karena ya memang lahirnya Suhita itu kan memang dari pembaca. Contoh misalnya ada yang berkomentar gini, aku lama-lama bosen sama Rengganis tiap hari kok sama Suhita tiap hari kok nangis terus gitu. Perempuan kok nggak bisa melawan gitu ya. Misalnya ada yang berkomentar begitu, itu kan akhirnya oke, berarti bab yang saya tulis ini Alinnya harus menunjukkan apa ya istilahnya bahwa dia tidak nyaman dengan penindasan itu gitu. Jadi alurnya berubah, komposisinya yang tetap. Gitu nih. Aku jadi ingat, jadi kayak misal penulis sebesar ini itu kayaknya ya di masa yang hampir sama kayak gitu. Itu juga melakukan hal yang sama, memang niatnya memang percobaan. Jadi dia menulis di satu kanalnya kayaknya nggak terlalu populer, tapi dia memang sengaja. Gimana dia nulis atau diterbung waktu itu ya. Terus bagaimana netizen itu merespon terhadap ceritanya dan dia menampung itu. Itu niat memang gitu. Iya. Oh, ini juga hal yang sama kayak yang dilakukan Mbak Hilmang. Ini bukan kecelakaan juga sih, tapi ya nggak sengaja gitu ya. Memang membawa nasibnya sendiri dalam cerita itu. Memang sebenarnya kalau dalam proses menulis buku itu semakin banyak berdiskusi kan semakin baik. Jadi kalau kita istilahnya menulis terus kita kemudian cuma dekem gitu, nggak mau bicara sama orang, nggak mau membaca apa-apa, itu saya yakin kalau itu juga hasilnya tidak maksimal. Artinya ketika Suhita itu lahir kan ada proses diskusi secara langsung nih dengan pembaca. Kalau yang dulu-dulu novel yang dulu-dulu kan kita diskusinya setelah buku jadi. Kan kalau Suhita karena dia ada di media sosial, artinya sebelum jadi pun kan kita sudah menerima kritik dan saran. Itu sangat menyenangkan bagi saya. Luar biasa gitu loh, maksudnya semangat iya, dak-dikduk iya, terus itu kadang ya nangis-nangis sendiri gitu. Menurutku itu menyenangkan hanya untuk jiwa yang open minded dan nerimo. Kalau nanti kritik itu malah sakit-sakit hati sendiri itu. Oh iya, pasti. Iya betul, pasti. Tapi memang pada akhirnya kita tidak ada kok nih orang yang dilahirkan bisa menerima kritik, itu enggak. Saya yakin semua orang dikritik itu sebenarnya enggak senang. Tapi orang yang paling bisa menerima kritik itu saya pikir penulis. Coba kalau kita sebagai penulis nggak bisa menerima kritik, hancur di awal nih pasti. Karena penulis itu ya kadang-kadang ya kepelonyor ya, namanya orang nulis itu ya saking mengikuti kata hatinya akhirnya banyak hal-hal yang tidak masuk akal misalnya, tidak natural misalnya, dipaksakan misalnya. Itu kita harus siap. Makanya sangat penting untuk mencari editor yang kita nyaman dengan dia. Salah satu keuntungan di dalam penerbit indie itu ya kita bisa memilih editor sesuai yang kita sukai. Jadi tidak hanya dari sisi penjualan, kita bisa memilih covernya, kita bisa memilih menentukan harganya, kita bisa memilih terutama Suhita ini dia memiliki editor yang dua-duanya saya sudah nyerah deh, mau saya dibilang misalnya kayak Mbak Dari gitu, aduh aku muntah darah mau tulisanmu itu ya biasa kan gitu. Galak loh Mbak Dari nonton ya. Mbak Dari ini nonton nggak ya? Mbak Dari galaknya lebih galak di Suhita daripada di Wigati. Karena Mbak Dari takut saya turun kelas gitu, artinya misalnya orang itu sudah nulis Wigati gitu ya, genrenya berbeda, tiba-tiba turun gitu.
Kuatnya terlalu ngetop kali ya. Iya, dan ada satu bab yang berapa itu ya, kayaknya 30 lembar gitu sama Mbak Dari dibuang dan dia ngotot. Ini pokoknya nggak boleh dimunculkan. Saya sudah mati-matian itu. Padahal itu bab itu Dan beneran ya dibuang beneran? Dibuang beneran. Buang beneran dan saya sudah, iya. Apa itu Mbak? Ya. Bocorin dong segmen yang hilang itu apa? Segmen yang hilang adalah Aruna datang ke rumah Mbak Kakung gitu ya, untuk menenangkan, menenangkan Alina gitu. Tapi betul juga Mbak Dari kalau bilang gitu, karena kalau misalnya bab itu saya hadirkan, pertemuan antara Gus Biru dengan Alina jadi tidak menarik karena sudah penyesalannya sudah diwakili oleh sahabatnya. Gitu. Jadi kalau saya pribadi editor itu ya teman diskusi. Sangat penting untuk memiliki editor. Pada Mbak Asfi itu juga, kalau Mbak Asfi tidak galak sih, dia lembut kan orangnya. Kalau Mbak Dari diwonge. Mas Asfi kayaknya nonton ini. Iya, saya tahu kualitas beliau berdua. Enaknya itu. Kalau misal Mbak kayak Mazaya Craft ya, itu juga spontan ya. Setelah ada Mazaya, terus pengen nafas bisnis panjang dan disisipi dengan Mazaya Craft gitu, bagaimana? Sebenarnya kalau itu lebih ke kami sebagai tim memikirkan agen. Jadi tim itu sudah hafal. Hilma itu orangnya nggak bisa aji mumpung. Harusnya kalau Suhita ditunggu-tunggu orang ya cepet-cepetan nulis gitu. Kalau saya ini kan orangnya lambat nih, jadi saya nggak mau kalau nulis itu ya hanya sekedar ikut tren, kemudian tidak dipersiapkan dengan matang, tidak dipikirkan matang. Dan pikiran ini sama dengan Mbak Dari. Mbak Dari itu sering nggak usah ke susu gitu, dimatengkan dulu. Mau situasinya di lapangan seperti apa, tenang. Yang penting matang. Tapi kan di belakang saya ini ada agen dan reseller. Kalau saya cuma diem, kemudian selesai nulis itu ya diem, enak-enakan, menikmati hasilnya. Ini bagaimana dengan teman-teman yang sudah bekerja sama baik dengan kami? Akhirnya terpikirkanlah untuk membuat hastakaryanya Mazaya itu dari mulai jilbab, kemudian bros, kemudian mukena dan lain-lain. Alhamdulillah jalan semua. Bahkan lebih aneh lagi, orang-orang itu banyak yang masih eman beli buku, tapi kalau beli jilbabnya nggak eman. Gitu. Sampai misalnya, misalnya 24 warna tuh mereka koleksi. Ada ya Mbak ya, 24 jilbab gini-gini. Ada. Jadi teman-teman yang akhirnya awalnya hanya cinta dengan Suhita, akhirnya cinta juga dengan wayang. Dia tidak lagi berpikir bahwa itu jilbab Suhita, tapi dia sudah mulai cinta dengan wayang, apa yang berkaitan dengan wayang gitu. Akhirnya dia tapi aku penasaran Mbak, jadi kan Mbak Hilma ini populerkan wayang lah ya, buat saya yang nggak pernah baca wayang, ini ya ngerti sedikit-sedikit gitu. Tapi ada nggak sih Mbak di antara teman-teman Mbak Hilma ya yang menggeluti dunia wayang itu emang terus ada yang nyinyir gitu, ini wayang jadi ngepop gitu, ada nggak Mbak? Nggak ada ya, seneng ya wayang justru orang sepuh-sepuh, kemudian orang-orang seniman-seniman ya, teman-teman yang sudah lebih lama di dunia seni, kemudian teman-teman ya malah seneng. Alhamdulillah akhirnya ada yang mau membawa wayang ke dalam era milenial. Sekarang orang-orang itu nge-mall pakai jilbab Suhita juga sudah biasa. Kemudian dia foto di sudut-sudut, kemudian bahkan kadang dipakai di acara-acara penting. Banyak sekali kok penjualan jilbab wayang itu, terutama jilbabnya banyak. Kalau wayang itu perbuatannya paling soal bentuk gitu ya, misalnya kayak bros. Kayak bros itu kita kasih nama dia misalnya kita kasih nama dia Subhadra gitu ya. Terus itu nanti ada yang komen, lu ini kan bukan Subhadra, ini kan Sri Kandi misalnya kayak gitu.
kayak Iya. gitu ya kita terima memang ya dilihat dulu karena kan memang wayang mirip-mirip ya nih dan Iya kalau sudah benar. berbentuk bros kayak yang saya pakai ini kan kita tidak bisa membedakan dari sisi dia warnanya apa terus pakaiannya seperti apa sulit dibedakan paling hanya sekitar itu kalau sampai ada yang mirip kayaknya nggak ada semuanya bergembira. Pernah Mbak ada customerku itu Mbak, dia mau beli kayaknya Subadra gitu. Terus aku bilang yang Subadra nggak ada, adanya Sandi gitu. Loh ning itu kan Subadra itu ning yang ada nih. Customer yang lain ngerti gitu. Iya betul. Wisin aku ya Allah Mbak, gak ngerti wayang. Iya, saya sendiri juga kadang-kadang salah gitu data dari atas itu ya dari pabriknya ya nggak ngerti itu siapa gitu. Jadi kadang kita harus menanyakan ke banyak orang. Tapi akhirnya orang-orang ini akhirnya dia mau belajar gitu. Krishna itu dia lebih mau mempelajari tokoh daripada bentuk gitu. Krishna itu gimana sih, kemudian Semar itu gimana sih, sambil dalang satu-satu itu. Gini, itu produsen bukti itu ya UKM kecil gitu awalnya ya Mbak? Yang apa? Produsen apa itu bros Pak ya? Ya. Sedang, nggak kecil, nggak besar itu kan. Memang dia udah bikin itu sebelumnya atau iya. Memang dia tapi sudah, terus diminta untuk wayang terus diminta terus saya menentukan ini. Suhita itu orang-orang yang membeli kan dia rata-rata kan menengah ya dan menengah ke atas. Jadi kita tidak pernah membuat produk yang standar gitu, harus di atas rata. Jadi kalau kerjasama itu juga dengan orang-orang yang memang sudah malang melintang di situ. Jilbab juga begitu, mukena juga begitu gitu. Biar stabil ya stoknya ya. Ya, untungnya sekarang zamannya sudah enak ya nih, kita jarak jauh handle juga. Tapi saya itu sudah dikenal sama tim itu kalau soal produk itu sama-sama idealisnya dengan novel. Jadi kadang misalnya desain jilbab itu sampai harus 10 kali 15 kali perubahan itu sampai jengkel mereka tuh sampai kadang-kadang ya Allah Gusti sampai wes pokoknya jengkel gitu. Pokoknya sama dengan saya menggarap novel itu nih harus betul detail ya Mbak ya. Oke, iya. Menarik ini. Jadi di era kayak gini, apalagi di era pandemi kayak gini membuktikan kalau memang produk-produk yang bertahan itu adalah yang distribusinya online. Ketika sekarang toko buku besar itu tumbang, ini sampai detik ini juga buku online bertahan, terus penerbit indie seperti Mazaya ini juga bertahan itu. Dan ownernya harus kerja keras nih, tidak bisa misalnya ownernya hanya diam dan menunggu gitu, harus bekerja keras karena semangat itu kan menular, kemalasan juga menular, kesombongan juga menular. Jadi kalau kita sebagai owner itu malas gitu ya, mereka merasakan. Kita sebagai owner sombong ya, mereka merasakan. Gitu. Kadang-kadang kita berpikir gimana ya pada saat kayak gini kok malah promo gitu kan. Takutnya menimbulkan kritik gitu misalnya. Tapi kalau kita berpikir lagi bahwa di belakang saya ini banyak orang-orang yang dia juga harus terus menghidupi keluarganya, ya kita akhirnya nggak jadi males lagi. Artinya biarlah kita yang dikritik asalkan mereka tetap bisa berjalan, bantu. Di masa kayak gini tuh sebenarnya yang menolong adalah ketika kita itu saling membeli ya, kalau misal sesama pedagang online itu ya membeli ke sesama temannya membeli ke temannya yang lain ya kayak gitu itu justru membantu perekonomian. Owner juga harus ngalah nih pada saat kayak gini misalnya dengan buat harga promo, kemudian dengan promosi lebih getol, kemudian artinya kalau kita sebagai owner memotong menurunkan harga dari harga normal menjadi harga promo itu kan kita yang ngalah. Baru kali ini kan ya Mbak Hilma bikin giveaway dan bikin promo. Iya, itu pun setelah dipaksa sama tim gitu. Saya itu cenderung orang yang sebenarnya tidak suka banciladan gitu ya membeda-bedakan gitu. Makanya saya itu kalau ada
orang menang dan ada yang kalah gitu tuh nggak enak gitu loh Ning dulu. Kalau GA itu gimana ya modelnya, nanti kalau ada yang kecewa gimana, mungkin karena terlalu lama menekuni dunia Jawa kali ya Ning. Kasihan gitu loh, misalnya GA itu ada yang sedih gitu, yang nerima seneng, tapi tim itu meyakinkan ya nggak apa-apa, itu sudah eranya sekarang kayak gitu ya, nggak bakal sesedih yang sampean bayangkan kok. Hanya ada GA. Ya baru sekarang ini Suhita turun harga dari 998 tapi juga alhamdulillah jalan, stoknya teman-teman yang di rumah juga akhirnya bisa habis. Bener Mbak. Aku habis live ini aku COD sama 2 orang. Iya. Tahun kemarin tuh kan Mbak Hilma udah tekan kapan ya? Tahun kemarin kayaknya ya. Akhir tahun kemarin tekan kontrak sama PH ya, Production House. Iya, betul. Jadwalnya sih 2020. Apakah terganggu dengan pandemi ini atau gimana Mbak? Semua bidang kan memang mundur ya. Jadi ya mundur. Tidak usah ada pandemi aja, kalau film itu kan situasinya bisa berubah-ubah ya. Kalau rencana awalnya dari Pak Chan itu memang Idul Adha 2020 gitu. Tapi karena situasi seperti ini ya sudah mundur dulu. Lagian saya dan suami itu bukan jenis orang yang adreng gitu ya, nih ngoyo gitu, bukan ya. Yang penting sudah tanda tangan kontrak, sudah berjalan gitu, tidak usah terburu-buru digarap yang mateng, tidak kemudian kita ngotot biar begini sak dino kan ya teman-teman. Amin. Kita tunggu banget itu filmnya. Iya, kita tunggu. Apalagi ini, aku bacain pertanyaan dari teman-teman aja kali ya. Wah, ini kayaknya harus scroll ke atas. Banyak ini. Gak apa-apa dibaca. Lah. Aku ingat tahun lalu juga ketika launching kita nggak beras tuh Mbak Hilma bilang kalau di dalam Suhita itu nggak ada tokoh yang jahat. Yang jahat itu situasi. Begitu positifnya Mbak Hilma. Itu value-value positif kan juga sangat ditanamkan ya di dalam novel. Juga di di status-status Mbak Hilma itu semuanya positif, menularkan aura bahagia, senang, ngomongin cinta, ngomongin bunga-bunga, pokoknya nggak ada yang ngomong sedih-sedih. Kembang-kembang. Itu apa ya Mbak, motivasinya apa sih Mbak? Selalu kan nggak mungkin ya kalau orang nggak pernah sedih itu, pasti Mbak Hilma juga pernah sedih ya. Tapi menularkan aura positif itu apa gitu kok. Sebegitu cerdasnya Mbak Hilma bisa meregulasi emosi sendiri. Kayak gitu tuh kan nggak dibuat-buat ya nih. Maksudnya ya dalam kehidupan di dunia nyata ya kayak gitu. Aku tuh kadang nangis, kadang sedih, itu tidak seorang pun tahu ya biasa. Apalagi di media sosial itu malah tidak tampak. Wong di kehidupan nyata aja kadang aku sedih, suami nggak tahu, ibu nggak tahu gitu ya, biasa memendam. Terus kalau soal bunga-bunga itu ya sebenarnya hanya berbagi pengalaman aja, bahwa ternyata bunga itu bisa jadi healing. Enak kalau orang rumah bunga-bunga itu jadinya di hati itu adem, di mata itu sejuk, di hati juga sejuk, kayak gitu aja. Sering nih saya sedih itu berkali-kali, tapi rasa-rasanya kalau tidak terbiasa menampilkan kesedihan ya dipaksa ya sulit gitu. Nah kalau soal kenapa di Suhita kok tidak ada tokoh yang jahat gitu, kok semuanya baik gitu. Kehilangan itu kan berbeda dengan kasus lainnya. Misalnya kalau kita ngomongin kehilangan, kita ngomongin misalnya pencurian, ya kalau film pencurian pasti ada pembunuhan, pasti ada yang jahat. Tapi kalau dalam hal kehilangan itu kan kita menyalahkan siapa?
Misalnya ada yang menyalahkan Gus Biru sudah tahu kalau dijodohkan, kenapa masih berproses dengan Rengganis. Nah, memangnya yang bisa menolak datangnya cinta siapa? Coba. Masa Gus Biru disalahkan kalau secara naluriah dia tertib, perempuan cerdas, dengan perempuan yang leader gitu, bisa menulis, bisa bicara sekaligus pemimpin gitu. Masa itu disalahkan? Nggak jahat kan berarti. Kalau Gus Biru akhirnya tidak mau menyentuh Alina dulu karena dia sedang memikirkan rasanya sendiri biar selesai dulu dengan itu kan berarti tidak. Tetapi saya jarang mendengar bahwa Batu Sehita itu tokohnya sempurna semua, itu rasa-rasanya tidak. Karena memang setiap tokoh memiliki kekuatan semua. Misalnya Alina itu dia tidak pernah kekurangan apapun. Semuanya dia kuasai, dia bisa. Alina tidak pernah kekurangan apapun, tapi kan dia nggak pernah memiliki apapun. Orang Gus Biru aja sama dia nggak mau pada saat itu. Gus Biru juga gitu, dia kalau digambarkan sempurna ya enggak, nyatanya dia nggak bisa memperjuangkan masa depan sendiri. Ada nggak yang lebih pedih dari itu? Rengganis juga begitu, kalau dia dianggap sempurna ya nyatanya dia ditinggal. Jadi walaupun banyak yang bilang bahwa di dalam novel ini tidak ada tokoh yang jahat, tapi saya selalu berupaya tokoh ini dia bukan malaikat, semuanya punya kekurangan, semuanya punya kesedihan. Harus dari sisi manusiawinya harus bisa. Tidak kemudian Gus Biru digambarkan punya segala-galanya, kemuliaan, kehormatan, gitu kan. Semuanya punya. Jadi saya kadang kalau membaca ulang gitu nih, gitu, saya itu ya bisa nangis sendiri. Gitu. Mesti kok kasihan ya. Saya kayak karepku dewe gitu loh. Aneh ya. Oke. Ini nih ada yang tanya, gimana caranya mengurangi rasa malas? Sampai 27 kali ngeprintnya katanya. Mengurangi rasa malas untuk nulis kali ya. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Iba Zuria. Oke. Ini kita kembali ke komunitas perempuan membaca. Saya sangat bangga dengan komunitas perempuan membaca karena dia mengajak kepada semua orang, semua perempuan gitu ya untuk membaca. Sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih nih, orang itu kalau sudah membaca, kemudian dia sudah banyak buku yang dibaca, pasti dia akan sampai pada level pengen menulis. Jadi kalau kita merasa banyak membaca buku tapi belum pengen menulis, berarti belum banyak membaca, masih kurang. Nah, apa yang kemudian menyebabkan saya nggak malas itu karena ketika saya membaca sebuah buku gitu, ada banyak sekali dorongan yang itu mengajak saya untuk ayo ditulis, ayo diramu, gitu. Ayo disampaikan, ayo disebarluaskan. Misalnya ajaran tentang mikul dhuwur mendem jero gitu nih. Ketika saya membaca soal itu, ketika saya memahami soal itu, dalam pikiran saya hal itu bagus dan harus disebarluaskan. Akhirnya muncullah keinginan untuk menuliskannya kembali. Saya membaca buku tentang wayang misalnya. Saya merasa bahwa ini bagus, ini bermanfaat kalau disebarkan ke banyak orang. Akhirnya pengen menulis. Jadi rasa-rasanya akhirnya jadi tidak malas gitu. Makanya kalau malas menulis berarti lebih baik memperbanyak membaca. Kayaknya begitu. Kalau 27 kali itu yang ditanyakan pasti kok di print sampai berkali-kali. Itu lebih karena ini mungkin ya Mbak Hil, ya, nyaman baca digital ya, berlama-lama gitu ya. Iya, dan buat ngoreksi naskah ya. Lebih baik kita merasa rendah serendah-rendahnya gitu, merasa harus ini harus ketemu semua kesalahan-kesalahannya kayak gitu.
biar Oke. kita ketika disetorkan ke editor itu istilahnya self editing gitu loh nih, diedit dulu sampai betul sampai runut itu, baru kemudian setelah disetorkan ke editor itu kita sudah betul-betul rela melepasnya, sudah bersih kayak gitu. Oke. Itu nih. Ini udah ada yang datang mau ngambil cerita. COD ya, datang ke rumah. Oh, datang ke rumah. Nah ini nih ada yang tanya nih Mbak Aida. Ya di Suhita ada bab yang cukup kurang pantas seperti saat Biru yang sudah jadi suami orang ketemuan berdua sama mantan. Pastinya kok Gus Biru kayak nggak patut dan nggak menghormati pernikahannya itu pripun Mbak Hilma? Saatnya mengonfirmasi Mbak Hilma. Iya, bertemunya kan untuk menyelesaikan perkaranya gitu. Dan memang kita tidak bisa ya melihat itu dari sisi pantas tidak pantas. Itu kan dia bertemu karena menyelesaikan persoalan yang kalau tidak diselesaikan justru berlarut-larut. Di situ makanya digambarkan di sana bahkan Gus Biru tidak mau makan, tidak mau minum karena dia juga masih menghormati istrinya gitu ya. Dia pengen makan di rumah. Di situ juga tidak ada adegan salaman, bersentuhan, kemudian dia juga berada di tempat yang terbuka gitu, di kafe gitu, tidak di tempat yang sepi berdua gitu, tidak. Jadi memang sudah diminimalisir. Kalau nggak diselesaikan hari itu tidak bisa selesai kayaknya. Jadi ketemunya juga untuk terakhir kali dan untuk menyelesaikan gejolak di hatinya. Nyatanya setelah pertemuan itu juga akhirnya Gus Biru mulai berpikir. Tetapi yang tidak boleh kita lupa bahwa sebenarnya menyerahnya Gus Biru kepada Alina itu kan bukan karena semata-mata karena kesabaran Alina, bukan semata-mata karena Alina dengan segala kelebihannya, bukan. Karena Alina dari awal sudah sabar kok, Alina dari awal juga sudah menjadi sosok yang sangat kuat gitu ya di pesantren itu. Tapi kalau itu dianggap sebagai Gus Biru melunak karena sudah melupakan Rengganis, enggak juga. Rengganis tidak mudah dilupakan tentu saja karena dia sangat istimewa di hatinya Gus Biru. Tetapi yang kemudian membuat Gus Biru itu akhirnya menerima pernikahan itu sebenarnya ya karena doanya Umi, karena doa ibunya gitu. Ada faktor X yang membuat pernikahan itu akhirnya semakin tentram, semakin sakinah, mawaddah, warahmah, wa maslahah. Nah, maslahah ini loh yang membuat Alina betah. Kalau saya pergi nanti pesantren ini bagaimana gitu. Kalau saya pergi nanti Umi bagaimana. Kekuatan Alina itu karena dia mempertahankan maslahah itu ditambah kekuatan Uminya. Makanya kita bisa lihat di situ Umi juga orangnya tidak pernah frontal, tidak pernah, meskipun dia tahu bahwa di pernikahan anaknya itu sedang terjadi sandiwara yang sangat besar gitu, tapi Umi kan tidak pernah secara langsung mendudukkan mereka, ini karepmu piye gitu kan. Umi ya tirakat, dia berdoa, dia ke makam-makam kayak gitu. Faktor X gitu loh nih maksudnya. Benar banget. Kekuatan doa dan seorang ibu. Jadi bukan karena lebih memilih Alina daripada Rengganis, itu bukan ya. Karena Umi kayaknya. Itu. Jadi mau dilihat dari segala sisi. Oke, ya. Itu jawabannya Mbak Aida. Dan tadi kita udah nyinggung soal bahwa orang nulis itu juga karena banyak baca. Mbak Hilma itu pernah juga memposting ya, setumpuk buku ini referensi untuk karakter Suhita, setumpuk buku untuk karakter Rengganis, dan setumpuk buku sendiri untuk karakter siapa namanya Gus Biru. Karena tiga orang ini punya dunia masing-masing ya. Dunia Gus Biru dunia pergerakan yaitu filsafat, sementara Rengganis itu dunianya juga pergerakan dan jurnalisme, menulis. Nah, Suhita ini, Alina ini
Islam dan wayang Jawa gitu. Mbak Hilma kan memang menyukai Jawa sudah sejak lama ya, sejak di Jogja ya. Sudah mungkin 15 tahun yang lalu mulai. Mbak Hilma ini sampai pernah ambil kursus apa Mbak, baca Honocoroko Iya. dulu ya. Ya di keraton Jogja ya. Saya kursus gamelan juga. Bisa saya memainkan gamelan. Waktu itu saya nggak habis pikir nggak. Ternyata hari ini kita memetik hikmahnya. Nilai-nilai Jawa yang kemudian kayak kursus gamelan itu ya, saya itu kursus gamelan. Saya itu kan orangnya tidak suka tampil di depan. Jadi kalau tua itu saya maunya di belakang pegang gong. Biar kalau tampil itu nggak kelihatan. Saya anak pondok. Nanti gimana kalau tampil kelihatan gitu ya. Akhirnya saya pegang gong. Enak nih gitu di posisi belakang sambil pegang gong. Enak bisa ditinggal mangan kacang gitu ya. Enggak terlalu. Tapi pernah tampil nggak? Bener-bener pernah tampil? Wah, kalau tampil saya mesti menghindari, tapi kalau latihan kan mesti ikut. Iya. Ternyata kalau pegang gong itu kalau kita layan nutuk gak nutuk itu diseneni wong akeh nih, kan biar itu. Iya. Ya, tapi secara filosofis memang ya pemimpin itu penentu gitu ya. Ya kita banyak belajar dari sudah berjalan gendeknya gitu, tapi yang nutuk gongnya lupa kan ya nggak, harusnya dung gitu lupa. Ya mau ya belajar dari makna filosofi, belajar gamelan. Oke, jadi Suhitan ya sebagai produk satu itu tadi senjatanya adalah pertama value ya. Kedua adalah Suhitan ini punya tim yang memang kompak ya, terus semuanya punya usul, punya inisiatif, semuanya aktif, okay. Semuanya punya Karena dalam kaki-kaki bisnis itu reseller. kan, ya dalam bisnis itu yang paling penting kan pelayanan dan inovasi. Pelayanan tok nggak cukup, inovasi tok nggak cukup. Jadi dua-duanya harus baik gitu. Artinya agen itu harus sama standar pelayanannya, baik yang ada di misalnya ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, di Jakarta, di luar Jawa, itu harus rasanya harus sama-sama belinya kepada Hilma langsung dari segi packaging, dari sisi keramahan dan lain, itu harus dipertahankan. Kemudian inovasi itu harus terus menerus. Setelah ini apa? Setelah toko ada kayaknya ini faktor ketiga ini Mbak, kayaknya faktor X juga ini. Jadi kemarin tuh Uli ya, adiknya Mbak Hilma itu cerita di status WA-nya bahwa Mbak Hilma ini kan cilik itu wongnya loman manjan. Sering jajak ke adik, sering nyangoni adik. Dan kemarin juga kita tahu Mbak Hilma itu apa namanya nyiapin bingkisan-bingkisan juga ya buat orang-orang di sekitar lingkungan gitu. Itu Mbak Hilma percaya ya bahwa faktor X gitu itu juga memperlancar rezeki segala macam gitu barokah. Banget nih kalau itu pasti gitu. Kekuatan doa kita tuh seberapa sih? Tapi kalau kekuatan doanya itu apa itu? Apalagi orang-orang yang membutuhkan itu kan kuat sekali doa mereka. Kalau doa kita sebagai pribadi itu nggak ada apa-apanya dibanding doa terutama orang tua yang lemah gitu. Di rumah saya kebetulan Abah itu kan pesantrennya kan pesantren khusus di apa gitu. Jadi yang diopengi Abah kan memang Maaf ya teman-teman, tadi saya tuh nggak niteni kita mulai jam berapa, sudah mulai berapa menit, karena kalau live IG itu maksimal memang 60 menit. Kita lanjutkan sedikit ya sama Mbak Hilma, kita tunggu bentar. Lagi asik-asiknya ngobrol ternyata harus terputus karena sistem, maaf ya. Oke, kita tunggu Mbak Hilma untuk bergabung kembali. Ini manajemen waktu ini tadi saya yang kurang ya ngerti tadi. Hai Neng, kenapa ya?
Jadi kalau live IG itu maksimal memang 60 menit, Mbak. Itu Oh sendiri. gitu. Bahasa bahasa Jombangnya nggak boleh ngecembeng gitu ya, Neng? Iya. Aku tadi nggak nih. Mulai ini mau jam piro? Jam 10 lebih piro. Iya, nggak boleh ngecembeng lama-lama. Oh Oke, gitu. sedikit lagi ya. Sampai mana Tadi tadi? tadi jelasin faktor X tadi. Oh iya, iya, oke. Saya cerita ya. Jadi Abah itu di rumah, pesantrennya memang khusus duafa. Nah, Abah berpikir bahwa kalau semua pesantren itu dibikin megah, kalau semua pesantren itu untuk menampung orang yang itu saja gitu ya. Bagaimana dengan duafa gitu. Akhirnya keluarga kami dari dulu memang sepakat untuk khusus duafa. Maksudnya khusus itu gini nih, kalau ada orang-orang yang dari golongan misalnya menengah atau menengah ke atas itu biasanya kita alihkan ke sana aja gitu, ke sana aja. Gitu. Karena tentu saja kalau pesantren kami itu kan ya masih sangat secara fasilitas juga pasti tidak sama kan dengan pesantren yang sudah lebih megah gitu. Tetapi itu dari sisi lain. Kalau dari sisi formalnya keluarga kami memang sekolah itu sudah akreditasi semua dan skornya juga bagus semua. Artinya dari PAUD, TK, MI, MTS, MA itu sudah berjalan semua dan itu menampung masyarakat sekitar juga, tidak hanya anak pondok gitu. Nah, berkaitan dengan faktor X yang disebutkan yang Bella tadi, saya yakin itu juga pasti dari banyaknya anak-anak yang derek kami yang setiap hari bersinggungan langsung dengan kami dan pasti nggak berhenti mendoakan mereka kayak gitu. Karena didikan Abah juga dari dulu memang orang itu kalau mau memberi ya nggak usah nunggu kaya gitu. Bahkan yang lebih ekstrim itu Abah itu ngendikannya, ya nek coro misalnya duit wis ape entek no pisan, kalau habis nanti justru dikasih lagi gitu. Digerojok lagi pasti. Kalau wadahmu habis itu digerojok lagi. Kayak gitu. Banyak faktor X ya yang saya alami saat menulis, terutama proses penerbitan Hati Suhita itu sampai bisa ngumrohkan Abah sama ibu misalnya kayak gitu tuh ya. Itu setelah saya merasa bahwa ya Allah ini kalau nggak ada doanya anak-anak yang ikut Abah ini gitu. Tuh. Bahkan Lebaran juga kadang nggak pulang loh Neng mereka itu. Masih Lebaran di pondok. Ya. Nah, musim lockdown gini nih gimana? Balik lagi juga ke pondok mereka. Itulah, jadi sudah dikembalikan, beberapa dikembalikan lagi ke pesantren karena di rumah kan lebih sulit makan. Masya Allah. Kalau di rumah itu kan jatah untuk ngopeni anak kan banyak sekali lagi. Dikembalikan lagi. Neng Bella kalau misalnya suatu ketika ikut saya gitu ya ke rumahnya anak-anak itu tuh, alah belum sampai rumahnya baru turun dari mobil itu sudah nangis gitu ya. Lihat situasinya anak-anak. Suaranya jadi ketutup kayaknya, Mbak. Oh ya gitu. Okay. Jadi mereka itu gimana ya gimana ya Neng, kadang saya tuh kalau main ke rumahnya anak-anak itu ya mesti geleweran, ini nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Yang saya pikirkan kalau teman-teman follow dari awal Mbak Hilma di Facebook itu sebelum Hati Suhita pasti hafal banget ya sama postingan-postingan Mbak Hilma tentang murid-muridnya ya. Lucunya anak-anak itu ya Allah. Ya, mereka benar. Itu lucunya itu sampai yang benar-benar sama Magicom itu nggak ngerti, sama apa namanya mesin cuci, sama jus, sama ya kita malah kayak iso ngaruh adang ya kita Mbak. bukannya bubur ya. Bisa kemarin sore itu saya Mbak Ilma mengalami hal yang sama. Padahal saya di Magelang ya, Mbak Ilma di Jember itu kami mau buka suruh ngadang sego, listriknya mati. Iya. Terus saya pindah ke Dandang, Neng, tak pindah ke Dandang. Sama wes. Itu kan saya cerita sama ibu itu. Ayo kok nemen sih wong arek kene sing MTS aliyah, maksudnya yang ikut ibu itu ya. Itu loh wis iso awakmu kok gak iso. Ya Allah, kadang gitu kita merasa sangat mandiri ya, Ning, tapi hal kayak gitu aja nggak bisa. Sekarang ya. Tiap perempuan tuh harus pandai-pandai bersiasat, menyiasati situasi.
terakhir, gini, Mbak. jadi kami memang punya pesantren khusus apa dan Oke. itu loh yang membuat Suhita dan kakak-kakaknya Suhita dan adik-adiknya Suhita semakin kuat gitu. Saya selalu percaya soal faktor X dari doanya orang-orang itu, tapi pasti itu Ning, karena kan kroso ya kita kalau sebagai penulis itu iki lapo ya kok bisa bestseller gitu, padahal ya menurut kita usahanya ya gitu-gitu aja, buku yang dibaca ya gitu-gitu aja gitu. Apalagi namanya nulis baca referensi itu kan ya nggak mungkin semuanya sampai hatam itu kan karena kita dikejar deadline kita. Ya pasti karena faktor X itu tadi ya, karena doanya orang-orang, anak-anak yatim, orang-orang terlantar yang Ini katanya Mbak Hilma baru saja menyelesaikan naskah selanjutnya nih, Mbak. Bocoran dikit dong. Apa ini yang mau dibocorkan? Ya yang bisa dibocorin deh. Lebih fokus ke tokoh apa? Nerusin Suhita apa nerusin Wigati gitu. Karena ada tim Wigati, ada tim Suhita kan. Kalau aku sih sebenarnya tim Wigati aku ini, Mbak, kan dari dulu. Tim, tapi ada juga yang beberapa orang yang justru beranggapan bahwa sudahlah Suhita itu Wigati itu enggak usah diteruskan. Biar dia menjadi apa ya istilahnya, istimewanya ya di situ. Ada banyak nih yang kayak gitu, terutama yang paling saya ingat itu Mbak Tutik Nurul Jannah. Dia yang paling tidak setuju kalau Wigati diterus. Tapi kadang saya kalau sudah berpikir dukungan dari teman-teman juga akhirnya berpikir ulang gitu. Ya kita sekarang memang serba karya itu sudah menjadi milik banyak orang, jadi kita tidak bisa hanya kan suara kita sendiri, harus menghargai teman-teman juga yang berpendapat. Kalau yang saya tulis ini sudah selesai sih, tapi ditunggu aja gimana ya saya mau membocorkannya. Kita jadi kita ya. Ini apa? Aku belum nemu ini jawabannya. Selanjutannya Suhita ya. Oke. Baik. Gimana ya Neng, kayaknya nggak dengerin teman-teman surprise. Nggak bisa sama ya nasibnya misalnya di post part gitu ya di ya itu saya percaya bahwa semua kisah itu punya nasibnya sendiri-sendiri itu. Ada rencana buat diterbungin lagi nggak Mbak di Facebook atau kita tunggu langsung buku aja? Belum. Sekarang itu apa ya Neng, sudah berbeda kan situasinya. Pembaca juga sudah berkeliaran. Jadi tindakan-tindakan preventif harus ini. Tapi ya nggak tahu juga nanti kalau misalnya sudah dirasa situasinya aman gitu. Saya sebenarnya juga merasa bersalah sama teman-teman ini, harusnya masa lockdown kayak gini bisa menghadirkan partner hiburan. Ya. Pasti jadi hiburan buat teman-teman. Tapi ya ini kok umek gitu. Iya ya, kita hormati pilihan Mbak Hilma ya teman-teman ya. Iya. Tapi pasti ada lanjutannya. Suhita lanjut. Ya kalau Suhita pasti ada lanjutan. Kan belum selesai. Entah itu yang dilanjutkan kisahnya Kang Dharma, entah itu kisahnya Rengganis, entah itu kisahnya Gus Biru. Kalau Suhita pasti ada lanjutan. Bahkan saya pengennya menantang diri saya sendiri untuk bisa membuat misalnya tetralogi gitu atau trilogi. Pengennya seperti itu. Ya itu tadi ya didoakan ya. Kalau Wigati masih tanda tanya antara dilanjut. Padahal kan setahu sebenarnya udah ada kan berapa persen gitu progresnya Wigati 2 ya. Ada. Iya kan? Tapi udah ada embrionya ya. Sudah, tapi kan yang saya bilang karya itu mistis itu nih. Kadang sudah 50% terus nggak jadi kita tampilkan juga bisa saja loh. Iya. Iya, tiba-tiba ngenes dewe gitu. Oh Gusti, gitu. Ada yang sudah matang tapi nggak jadi terbit, ada yang nggak disangka-sangka, kemudian tiba-tiba berlanjut. Gitu. Ada. Oke. Yang penting didoakan teman-teman. Ini kayaknya semakin lama penggemarnya Rengganis juga semakin banyak. Berarti kan dari tahun ke tahun orang yang ditinggalkan itu lebih banyak daripada orang yang dicintai kali ya. No comment lah ya, no comment. Ya, gitulah. Ya Allah, ya.
Matur nuwun sangat Mbak Hilma sudah meluangkan waktu untuk ngobrol Sama-sama Ning dengan Bella. saya dan teman-teman. Terima kasih Dan perempuan membaca. Saya iya, ini jadi sedikit resensi Hati Suhita di Perempuan Membaca itu view-nya sampai 15.000 teman-teman. Itu rating alhamdulillah. web itu langsung melonjak gitu saat itu. Bikin lagi nih, coba dari sisi lain gitu nih. Kan itu yang Ada pasti dua, bahaya. ada dua, Oh, ada dua. ada dua. Saya satu teman. Ada dua. Jadi kami memang nggak membatasi. Kalau ada yang mau meresensi buku yang sama itu nggak apa-apa. Oh, gitu. Ditulis. Sekalian aku mau bahas sedikit soal komunitas kami ya, Mbak ya. Oh iya betul, monggo. Jadi komunitas perempuan membaca itu adalah komunitas perempuan, kebanyakan emak-emak, ibu-ibu, yang memang dari dulunya itu suka baca buku, tapi karena situasi ya, karena keluarga, anak, suami, mungkin juga pekerjaan, jadi merasa nggak punya waktu untuk membaca buku. Terus kami berkumpul, basisnya WhatsApp group, terus di situ ada peraturan setiap member itu nulis satu resensi buku setiap bulan. Setiap member menulis satu resensi buku setiap bulan. Iya. Nanti tulisannya akan diunggah oleh admin yaitu Neng Uswa ke web perempuanmembaca.com. Itu buku apa saja nih boleh ya? Maksudnya Buku apa tidak aja harus sesuai selera masing-masing. keren, Ada keren. juga Iya. buku masakan ada. Serius. Oh gitu, iya. Misal ada teman-teman yang pengen cari referensi buku anak-anak untuk anaknya gitu, ada juga yang referensi buku anak-anak. Luar Novel biasa. apalagi banyak banget, non fiksi juga banyak. Mulai yang serius sampai yang ngecek-ngecek ada semuanya. Berbentuk resensi atau review? Resensi. Maksudnya Ya review. Sederhana sih, tergantung penulisnya juga mau seserius apa atau mau sesederhana apa nulisnya. Pokoknya kami nggak punya aturan tertentu, kami nggak menuntut member, yang penting gitu. mau store aja udah alhamdulillah. Mau Jadi kami saling support untuk tetap baca, untuk tetap nulis itu udah sesuatu banget ya sih Mbak ya buat Iya, begini ini ya. Kadang-kadang kan pikirannya orang itu kan literasi itu kan sebatas membaca, padahal literasi itu kan menuliskan kembali apa yang kita baca. Betul, iya. Jadi memang kalau menganjurkan orang untuk membaca itu ya pasti sulit, tapi lebih sulit lagi menganjurkan perempuan untuk menuliskan kembali apa yang sudah dibaca. Saya sendiri loh nih, sebagai orang yang kadang-kadang membaca gitu ya, menuliskan kembali kan nggak bisa. Bisanya saya hanya lewat novel gitu, makanya misalnya mbok ngomong nulis itu belum tentu bisa. Jadi keren kalau ada komunitas yang mewadahi perempuan-perempuan yang mau menuliskan kembali apa yang dia baca. Terus menggalakkan gitu. Iya, kan literasi ya. Teman-teman kalau misal mau bergabung sama komunitas kami, DM aja, nanti kami hubungi untuk masuk WhatsApp group. Tapi nanti itu bukan di kekuasaan saya. Jadi ada Neng Iva sama Neng Usma nanti yang akan mempertimbangkan siapa yang mau masuk, siapa yang nggak mau masuk. Kita nggak boleh masuk karena kapan hari itu katanya memang teman-teman mau fokus aja sama yang udah di grup untuk itu aja yang pokoknya diistiqomai dulu daripada nambah member terus tapi nggak bisa istiqomah. Istiqomah menuliskan kembali yang sudah dibaca itu karena kan ngoprak-ngoprak kan juga sesuatu kan, itu kerjaannya Neng Iva sama Neng Uswa itu. Iya, itu Neng Iva sama Neng Uswa itu luar biasa keren ya, hebat. Luar biasa. Mengajak orang lain untuk membaca dan menuliskan kembali itu pasti bukan perkara mudah. Apalagi bukunya variatif ya Neng. Kalau novel itu kan semua orang ya gampang aja disuruh baca novel. Tapi kalau sama buku-buku lain itu keren. Tapi hebatnya Hati Suhita ini juga ya, menurut saya ibu-ibu atau siapapun lah yang udah lama mungkin bertahun-tahun nggak baca buku, udah lama banget meninggalkan bangku sekolah itu mau membaca dan mau menghatamkan buku itu luar biasa Hati Suhita itu. Itu loh Ning anehnya. Bahkan ada beberapa yang mengaku seumur-umur hidupnya baru pertama megang novel itu ya Suhita.
Aduh. Saya tuh sampai gini nih, kalau dibilang minat bacanya emak-emak itu menurun gitu ya, kalau nggak mau dibilang rendah gitu, kayaknya kok enggak ya. Apa memang menurunnya itu di buku-buku tertentu gitu Dan loh. Kalau fiksi yang yang kayak berat-berat gitu yang misal. Suhita yang sangat-sangat ringan seperti Suhita tuh nyatanya yang nggak pernah membaca novel itu ya di pasar nih, orang-orang di pasar itu baca loh nih Hati Suhita. Walaupun Ah, sampai lecek dari satu kios ke kios lain, waktu kok awal. sampai protol gitu. Akhirnya memang kadang-kadang kita harus sebagai orang yang menulis harus berpikir bahwa menyederhanakan bahasa itu penting biar Betul. bisa dinikmati oleh semua. Betul. Kayaknya betul. Mm-mm, Saya juga mm-mm. sekarang jadi mulai berpikir setelah nulis Wigati yang menurut saya agak Berat. berat gitu. Kemudian agak berat gitu. Neng Bila juga bilang lebih berat Wigati kan ya. Mm-mm. Mbak Dari juga begitu. Kemudian Hati Suhita yang ringan itu akhirnya saya berpikir oh, ternyata orang-orang itu juga mencintai sesuatu yang sederhana. Malah bisa Mm-mm. semakin meluas. Jadi sekarang PR-nya bagaimana membahasakan gagasan lama dan gagasan yang berat dengan bahasa yang sesederhana mungkin biar Betul. bisa diterima oleh semua orang. Jadi mungkin PR-nya dunia literasi itu tidak hanya gimana membawa buku ke pembaca ya, tapi adalah juga memotivasi penulis-penulis untuk menerbitkan karya yang berkualitas, yang bisa dibaca, diterima banyak halayak gitu ya. Iya, Yang bagus ini. yang bisa diterima. Artinya kita sebagai pegiat literasi tidak boleh menyepelekan penulis lain. Mm-mm. Kan ada tuh yang misalnya apa sih novel, cuma novel gitu. Ngapain sih nulis kok cuma nulis novel misalnya kayak gitu. Apa sih nulis kok yang ditulis cuma buku cerita. Tapi harus mulai berpikir bahwa ya memang ada tugasnya sendiri-sendiri. Orang-orang belum pernah membaca ya mereka membutuhkan buku-buku yang lebih sederhana kayaknya Oke. gitu. Ya. Walaupun isinya berat gitu tapi artinya pengemasan bahasanya ini loh yang di Suhita itu kan sederhana sekali nih sampai orang yang membaca itu merasa bahwa Palina kok aku gitu. Renggani sih kok Iya, anakku semuanya merasa betul. Bus Biru kok bojoku gitu. Kan Dharma kok mantanku misalnya ya Mm-mm. sederhana itu. Terinternalisasi ya dengan Iya. sangat Saya nggak mudah pernah kemana. soalnya Neng dengar orang bilang Wigati kok aku gitu. Kayaknya nyaris nggak ada yang bilang. Aku. Oh iya. Iya Neng Bella ya. Mbak Wigati kok kayak aku gitu ya. Mungkin memang terinspirasi kali ya Neng. Kita kan bersama bertahun-tahun dari Neng Bella kelas Bertahun-tahun ya. 4 SD SD. sampai Neng Bella mau Sampai menikah kuliah. itu kita bersama terus gitu. Ya, Tapi kalau Suhita kan iya. memang iki kok aku gitu. Bunyai juga gitu. Umi kok aku gitu. Ya Iya. karena kayaknya saking sederhananya bahasa kali ya nih. Bahagia lah Betul. kalau menulis. Tapi itu Mbak Hilma bukan kayak cerita itu ada sisi Mbak Hilma pribadi nggak? Rasa-rasanya tidak ada kok penulis yang rela menuliskan kisahnya sendiri dengan gamblang. Hmm. Semuanya pasti ada campuran antara kisah nyata, terus kemudian hayalan, ditambah air hujan, air mata, kenangan. Itu. Iya. Makanya prinsip saya itu Neng, kenangan itu bukan kutukan, kenangan itu kekuatan. Gitu. Kalau kita Kenangan punya itu apa? kenangan adalah kekuatan. Gitu. Wah. Kenangan itu bukan kutukan gitu ya. Kalau kita punya sesuatu yang kelam di masa lalu, kalau kita memiliki kegagalan di masa lalu, ya itu kekuatan, bukan kutukan. Jadi kita harus bisa memakai kekuatan itu untuk semakin produktif, semakin Pertama harus berdamai sama kenyataan dulu ya, diterima dulu gitu ya, terus mengubah itu menjadi kekuatan. Baik. Berdamai dengan kehilangan. Kalau sama kenyataan itu biasanya orang-orang sudah berdamai. Saja niki ngene lho ning biasane wong-wong itu sudah lali ning gurung ikhlas ya kayak gitu. Jadi berdamai dengan kehilangan bukan berdamai. Iya. Tapi
saya suka dengan, makanya saya setiap orang-orang merespon Hati Suwita dari segala sisinya tuh saya tuh bahagia gitu loh, ya Gusti, senang gitu rasanya orang-orang bisa menerima itu sebagai, apalagi kalau yang bilang sebagai healing ya, oh ternyata begini ya, sejak membaca Suwita saya begini, jadi lebih ikhlas gitu ya. Ya, banyak pengalaman membaca membaca Anggrek itu juga dia sifatnya hampir seperti novel sih, dia banyak mengajari banyak hal. Oke, kayaknya kita cukupkan ya obrolan kita siang ini. Iya. Matur nuwun Mbak Hilma, matur nuwun sangat untuk teman-teman sudah bergabung. Rencananya nih nanti live ini akan diunggah di YouTube. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin merasa ada pertanyaan yang belum direspon itu mungkin tadi udah kita bahas. Jadi nanti dicek lagi aja di YouTube ya. Terlalu asik ngobrol sendiri. Terima kasih Ning Bella, Ning Uswa, Hanifah. Terima kasih teman-teman perempuan membaca semuanya. Teman-teman yang menyaksikan, doakan saya ya, tidak enak-enakan, biar saya bisa gemerikah semangat lagi untuk menulis. Segera semangat lagi kayak gitu kan, mudah-mudahan lancar semua. Iya, pokoknya ditunggu banget karya-karya selanjutnya. Amin. Sukses Mbak Hilma. Terima kasih. Dadah teman-teman. Assalamualaikum.